Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kita mendapat bocoran singkat mengenai manga Boruto chapter 71. Tentunya ini lanjutan dari kode yang melepas pembatas kekuatannya. Bocoran ini dibagikan oleh akun Twitter organik Dinosaur. Manga Boruto chapter 71 berjudul Gangguan yang akan rilis pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kanji khusus berarti orang tertentu yang menjadi penghalang. Warna sampul ditampakkan kode dengan rambut yang runcing, pembatas dihapus dan sedang membungkuk. Inilah poin penting untuk manga chapter 71 ini. 1. Amado selamat. Seperti yang diharapkan dari Amado, Amado menggunakan otaknya untuk membujuk Eida. Tentu saja Amado tahu bahwa Eida dan Demon akan bisa membantunya. Amado menyinggung mengenai Kawaki adalah kartu asnya, dan dia menceritakan bahwa Konoha berusaha menyingkirkan dirinya. Tentu saja apa yang dikatakan Amado tidak pernah didengar oleh Eida. Ini membuat Eida tertarik untuk mendengarkan Amado. Namun kode yang sudah sangat muak dengan Amado mengatakan kepada Eida bahwa Amado membual dan berusaha menipunya. Kode lalu mengayunkan cakarnya kepada Amado. Tentu saja Eida yang ingin mendengar perkataan Amado lalu memanggil Daimon untuk mencegah kode membunuh Amado. 2. Kode versus Daimon. Daimon menerima perintah dari Eida, dan dalam sekejap Daimon sudah berada di belakang Amado. Tangan kiri Daimon menutup mulut kode, dan tangan kanannya menahan pergelangan tangan kode. Kode dengan mode kekuatan penuh kesal karena Daimon. Kode mencakar Daimon, tapi justru cakarnya dipantulkan ke dahi kode sendiri. Tentu saja kode sadar bahwa niat membunuhnya sudah direfleksikan oleh kemampuan Daimon. Kode kemudian lari melalui tanda cakar, dan dia muncul di langit-langit. Tentu saja Daimon seorang anak kecil mengatai kode karena dia lari dari pertarungan. Sedangkan Eida mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan kode, tapi kode tidak mau mendengarnya. Eida menganggap kode sebagai pengganggu darinya. Kode bingung karena dirinya dianggap pengganggu. Disinilah Amado mengatakan bahwa saat ini Eida sudah menerima tawaran dari Konoha, dan dia ingin mendekati Kawaki. Di sini Eida hanya terdiam. Kemudian Amado membuat kode kesal. Dengan ini kode meluncur ke arah Amado untuk membunuhnya dengan cepat. Namun tentu saja Demon lebih cepat. Dalam sekejap ada di depan wajah kode beberapa senti. Demon memegang bahu kode dan mengatakan dia harus menuruti perintah Eida atau dirinya akan dibuang. Atas hal ini kode terkejut dan mendorong dirinya menjauh ke belakang dan sangat kesal. Dengan ini Amado lolos dari kematian lagi. 3. Rapat Konoha Gakure. Rapat antara Naruto, Sasuke, Shikamaru, Kawaki, dan Boruto. Shikamaru akhirnya menceritakan mengenai cyborg terbuang Amado, yaitu Eida yang mampu menjadikan semua orang menjadi budaknya. Bahkan menjelaskan bahwa dia lebih kuat dari Jigen sekalipun. Bukan hanya itu, akhirnya Shikamaru menjelaskan bahwa ada satu orang lagi yang dia lihat. Benar sekali yang dimaksud Shikamaru, dia berusaha menjelaskan sosok dari Daimon. Dia mengatakan bahwa dua cyborg itu memiliki kekuatan yang sangat di luar nalar. 4. Perkataan Eida. Eida dan Daimon berterima kasih bahwa kode yang telah membebaskan mereka berdua. Tentu saja Eida menjelaskan bahwa imbalan dari membebaskan Eida adalah untuk melepas pembatas kekuatan kode, dan saat ini pembatas kekuatan kode sudah terlepas. Artinya Eida sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada kode. 5. Pernyataan kode. Kode yang merasa akan dibuang, dia sekali lagi menyatakan cintanya kepada Eida. Kode ingin melindungi Eida karena dia menyukai Eida. Disinilah Demon menjawab bahwa dirinya lah yang akan melindungi Eida, terlepas musuhnya Otsutsuki sekalipun. Disinilah kode menjawab bahwa dia hanya memerlukan satu kesatria, dan kode menantang Demon sekali lagi dengan kekuatannya. 6. Kelemahan Daimon. Sebelum bertarung, tanpa diduga Bug si kakek tua berteriak kepada kode.
Dia mengatakan Kode harus menghindari telapak tangan dari Daemon, karena telapak tangannya adalah rahasia untuk merefleksikan serangan dari musuh-musuhnya. Mendengar itu tentu Eida sangat kesal kepada Buck. Buck berpikir bahwa Kode akan bisa mengatasinya, asalkan dia tahu beberapa trik di balik kekuatan dari Daemon. Selain itu, Kode memiliki kembali kekuatan penuhnya. Dengan cara dia sekarang, kekuatannya bahkan melebihi Jigen. Buck berharap bahwa mereka berdua akan saling membunuh di sini. Tentu mendengar ini akhirnya Daemon menjadi terdiam. Tujuh, Kode versus Daemon bagian 2. Mendengar saran dari Buck, Kode mengerahkan karma putihnya dan kekuatan penuh untuk mencakar Daemon. Tentu saja ini dilakukan tanpa menyentuh Daemon. Namun tanpa diduga Daemon menghilang dalam sekejap. Dia menghajar Kode sampai terpelanting ke tanah. Kode mengalami luka serius saat terkena taijutsu dari Daemon ini. Tidak mau kalah, tiba-tiba Kode menghilang di balik tanda cakar dan dia muncul di atas Daemon. Terkejutnya, Daemon bisa menghindar dengan mudah dan menendang Kode hingga terpental ke tembok lagi. Tentu Buck terkejut, bagaimana bisa Daemon melakukannya. Disinilah Daemon mengejek Kode. Dia mengatakan tidak peduli kau lebih kuat dari Jigen, Naruto, dan Sasuke, tapi yang penting siapa yang nomor 1. Buck semakin ketakutan karena Kode kalah. Kemudian Kode yang kesal memutuskan kabur dan akan membawa si kakek tua Buck pergi bersamanya. 8. Keputusan Kode. Saat Kode hendak kabur, Eida mengatakan, "Jadi kamu akan kabur? Bukannya itu penting bagiku. Aku tidak akan mengejarmu tanpa henti. Tidak apa-apa, karena selama kamu tidak menjadi pengganggu bagiku. Dan selain itu, saya pikir Anda akan tahu tentang ini. Tapi saya bisa melihat semuanya, dan tergantung situasinya, aku akan membunuhmu." Begitulah kata Eida. Eida sekarang telah mengaktifkan mata kirinya. Kemudian Kode berkata, "Aku punya tugas untuk dipenuhi. Itu adalah sesuatu yang aku warisi dari Ishiki. Itu sesuai dengan kehendak Otsutsuki. Saya akan mengolah pohon Shinju dan mendapatkan buah cakra dari planet ini. Kemudian, aku akan memakan buah itu, dan jadilah Otsutsuki baru. Begitu saya menjadi Otsutsuki, saya tidak akan jatuh di bawah efek dari kemampuan Anda lagi." Momen itu seharusnya menjadi pertama kalinya ketika saya akhirnya bisa menyadari apa perasaanku sebenarnya kepada Anda. Apakah aku benar mencintaimu, atau justru aku ingin membunuhmu? 9. Penjelasan Amado. Eida mengatakan bahwa Amado yang sangat licik, sehingga dia bisa terhindar dari kematian. Eida ingin mendengar sisa ucapan Amado sebelumnya, dan jika Amado hanya membual, Eida akan membunuhnya. Amado menjelaskan bahwa Kawaki benar-benar kartu as baginya, dan seketika Daemon melompat ke bahu Amado. Dia bersiap membunuh Amado jika penjelasannya tidak sesuai. Amado berkata, Kawaki telah mendapatkan kembali karmanya, dan secara bersamaan mewarisi kemampuan dari Ishiki. Kekuatan miliknya akan terus meningkat dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi dari sekarang, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, kita sekarang memiliki Konoha dan Hokage yang harus dihadapi. Saat ini, situasinya tidak ada yang bisa menjaga dari kekuatan Kawaki agar bisa terkendali. Tidak ada seorang pun selain aku. Eida menjawab, "Jadi kamu memasukkan sesuatu kepada Kawaki selain dari karma itu?" Amado menjawab, "Saya satu-satunya yang bisa melakukan shutdown darurat di tubuh Kawaki, karena itu adalah perintah eksklusifku." Konoha dianggap bertanggung jawab atas Kawaki, tapi bukan karena dia tidak relevan dengan desa lain, melainkan dia adalah topik yang bisa diklaim semua orang sebagai masalah terpenting bagi Konoha saat ini. Dan dalam hal itu, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan aku. Eida kemudian menjawab, "Bagus sekali, tapi kau telah memulihkan karmanya. Kalian mau mengadu-ngadu drama dan kemudian mengambil pujian untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, kenapa kamu tidak menambahkan fitur penghentian di Kawaki dari awal saja?" Amado kemudian menjawab, "Itu karena Jigen tidak mengizinkanku melakukannya. Akan merepotkan baginya jika wadah miliknya yang berharga memiliki fungsi semacam itu." Daemon kemudian berkata, "Jika Anda bertanya kepada saya akan memiliki kelonggaran untuk mengalahkan dia sampai menjadi bubur, sama seperti Kawaki." Eida berkata, "Seperti yang dikatakan Daemon,
Jika kamu memiliki anak ini, maka kamu dapat menangani kekuatan dari Kawaki. Maka Konoha mungkin memutuskan untuk mempercayakan pada saudara saya ini. Amado berkata, poinmu ada manfaatnya, itu pendapat yang menarik. Tapi fitur penghentian Kawaki adalah tidak lebih dari asuransi bagi saya. Ini demi melindungi posisi saya di desa Konoha. Tujuan saya yang sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Untuk mencapai tujuan itu, saya membutuhkan karma dari Kawaki. Eida mulai kesal dan berkata, jadi kamu tidak menjawab pertanyaanku. Jelaskan untukku atau kamu benar-benar ingin mati. Amado kemudian menjawab, aku akan menjelaskan alasannya, tapi ceritanya panjang. Sepertinya kita perlu mendiskusikan ini dengan orang-orang di Konoha juga. Jadi mengapa kita tidak mengobrol tentang detailnya ketika kita tiba di desa Konoha? Tiba-tiba Eida terkejut. Amado berkata, kamu harus menerima itu Eida, ini adalah undangan dari Shikamaru. Dia berkata bahwa jika kamu mau membangun hubungan dengan Kawaki, bukankah lebih baik bersandar pada sesuatu yang lebih dekat dan hidup di bawah atap Konoha? Ekspresi Eida mulai memerah deras mendengar ini. Eida kemudian berkata, seperti yang kupikirkan, begitulah perasaanku tentang ini. Demon terkejut dan berkata, Konoha? Kemudian Amado berkata, dan jangan khawatir, saya akan menjadi mediator untuk mengaturnya. Saya harus menjelaskan tentang Demon, tapi pertama-tama, bukankah kita harus mulai menuju ke desa Konoha? 10 kode bertele-tele. Argan bergeser ke Kode dan Bug. Mereka berkeliaran di landscape berpasir yang suram. Bug berkata, sialan, kenapa aku malah di sini? Di mana sih kita? Kode berkata, meskipun apa yang baru saja terjadi, saya mencoba untuk membantu. Anda lebih baik sekarang daripada jika Anda ditinggalkan dan mati. Kemudian Bug berkata, jangan terus menyeretku ke dalam setiap hal yang kecil. Sial, kenapa semua ini terjadi? Kode menjawab, ini salah Kawaki. Semuanya terjadi karena dia. Karena bocah itu, aku tidak bisa bahkan sejak awal. Kenapa dia menjadi wadah yang sah? Kenapa aku sangat tidak berguna? Dan sama halnya dengan Aida, dan apapun dan semua yang dia miliki. Bug hanya terdiam di sini. Kode melanjutkan, segala sesuatu yang pernah dia sayangi, aku akan membunuh semuanya. Aku pasti akan melakukan itu dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkan segalanya. Hal-hal dan orang-orang yang dia sayangi. Aku akan menghancurkan dan merusak setiap satu dari mereka. Dari Hokage, teman-temannya, dan desa Konoha juga. Itulah akhir dari manga Boruto chapter 71. Pratija untuk manga Boruto chapter 72. Aliansi mereka telah rusak. Kode telah dibuang. Sekarang kode itu telah ditinggalkan. Pikiran terdalamnya bercampur dengan perasaan iri dan benci. Manga Boruto akan libur dari VJAM bulan depan, yaitu pada bulan Juli 2022. Jadi, chapter 72 akan diterbitkan pada penundaan di majalah bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus 2022.